Wujud kita bangko mukhalafatul awadisi iyamu binafsi Alhamdulillah, alhamdulillah man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalah waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al mab'usi liki abi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah, diucapkan secara lisan, disadari bersama-sama, bersyukur dalam arti bahwasanya kita tidak mampu apa-apa. Mungkin kalimat ini sering kita dengarkan setiap minggu, setiap ada pertemuan. Bersyukur bahwasanya kita tidak mampu apa-apa. La muharrik illallah, tiada penggerak melainkan Allah. Dicermati walaupun satu kalimat. Kita semua kumpul di sini tidak lain digerakannya oleh Allah. Kita bisa bernafas, bisa berpikir, bisa berjalan, tidak lain, semuanya karena Allah. Maka bersama-sama setelah kita menyadari bahwasanya kita dikumpulkannya semua ini karena Allah, berusaha duduknya kita, silanya kita harus dirasakan. Pikiran kita, hati kita harus dirasakan. Jangan sampai seperti halnya kita berzikir, membaca kalimat-kalimatnya Allah, tapi tidak merubah keadaan kita. Itu karena apa? Tidak lain kurang hadirnya diri kita, atau kurang khusyuk. Maka kekhusyuan itu pun harus dilatih. Seperti halnya sholat, kata Nabi, sekhusyunya orang sholat, khusyunya paling pas takbir. Allah dibarengi dengan niat. Setelah bacaan Fatihah dan seterusnya udah belayang kemana-mana. Maka kata Nabi, selemah-lemahnya khusyuk, lisan ngucap, hati ikuti. Begitupun duduknya kita, pikiran kita harus dihadirkan, harus dirasakan. Jangan belayang. Kalau sudah duduk, jangan sampai ngobrol ya. Kalau sudah duduk di majelis dimanapun, buang perkataan-perkataan, ngobrol apapun. Seperti halnya sholat Jumat. Hukumnya apa di saat laki-laki ngobrol? Hukumnya haram. Seperti halnya kita di dalam masjid, hukumnya haram membicarakan urusan dunia. Maka kita mantap di saat kita sudah duduk di dalam majelis, sudah dimulai jarib walahid takun arifan. Cobalah perhatikan, niscaya kamu akan mengerti. Jadi ngobrol saja nggak boleh. Nah, di sini tidak ngobrol, tapi hati kita coba perhatikan. Jadi diperhatikannya di sini, jangan sampai kita cuma melihat, mendengar, tapi pikiran kosong, hati pun kosong, jangan. Karena itu sama, tidak merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, Allah tidak akan merubah diri kita kalau kita tidak merubahnya. Untuk merubah yang paling kuat, dari apa dulu? Dari keniatan, dari hati kita dulu. Maka setelah kita duduk, mantap bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mantap. Duduknya kita bukan sekedar jasad, tapi pikiran kita, hati kita diusahakan tenang, dipaksa untuk tenang.
Kalau kita terus mengikuti daripada pikiran kita belayang. Belum lagi diuji tentang perasaan, ujian tentang mungkin yang dipikirkan ekonomi, mungkin yang dipikirkan masalah keluarga, yang belum nikah mungkin dipikirkannya urusan jodoh maupun urusan pekerjaan. Tidak lain yang membuat tidak kontrolnya diri kita, membuat emosinya diri kita, yaitu apa? Kita mengikuti daripada hawa nafsu kita. Semua memang kita diberikan hawa nafsu, keinginan-keinginan, dan kita berusaha untuk bisa mengendalikan sesuatu yang tidak baik, apapun bentuknya. Karena di saat orang yang sudah menyebut kalimat-kalimatnya Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan berzikir mengingat kepada Allah, maka tentram hatinya. Bukan hanya tentram tentang pikirannya, semua apapun bentuk urusannya pasti. Apa yang kita gundahi tidak lain, kebanyakan semua daripada urusan dunia. Kepengin ini, kepengin ini, kepengin ini. Jarang seseorang yang memikirkan tentang besok mati bawa apa, amalnya bagaimana, sementara dosa kita, maksiat kita banyak, sering khilafnya dengan alasan manusiawinya. Nah itu, maka berusaha, jangan pernah putus asa, jangan pernah lemah. Karena tidak ada yang agung kecuali kalimat-kalimatnya Allah, kecuali mengagungkan Allah. Seperti halnya kebesarannya dan kehebatannya, pahalanya sholat duha. Siapa yang menjalani sholat duha 2 rakaat lebih baik daripada isi langit bumi seisinya. Kita sadar betul bahwa tidak ada yang lebih agung daripada pahalanya sholat sunnah duha. Tapi apa, di saat kita diuji tentang perasaan apapun bentuknya, tapi terus mutar-mutar seperti obat nyamuk, tanpa kita pikirkan tiba-tiba muncul, tiba-tiba sedih, tiba-tiba galau, tidak lain yaitu daripada lemahnya iman kita. Daripada apa? Kurang khusyuknya diri kita. Maka kita berjuang. Satu hurufnya yang kita baca, kalimat-kalimatnya Allah, satu hurufnya dibalas 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Seperti halnya sebelum kita mulai kita baca Allah wujud kidam bako, sifat wajibnya Allah. Itu luar biasa kalimat-kalimat keagungan itu. Apabila satu hurufnya diterima sama Allah, cukup urusan apapun bentuk urusan dunianya. Dari kecil sampai kita tua, sampai punya anak, berapa kalimat yang kita baca, berapa pengalaman hidup yang kita sudah jalani, tapi masih terus dan terus gejolak lagi, bingung lagi, gundah lagi, takut lagi, gampang baper, gampang jengkelan, mudah tersinggungan. Itu tidak lain daripada kurangnya kita untuk lebih khusyuk, lebih mantep. Yang kita pikirkan tidak lain daripada urusan dunia. Walaupun kita menjadi orang kaya pun hukumnya sunnah. Kita harus kaya, muslim pun harus kaya. Tapi kita ada waktu-waktu tertentu, di saat kita sudah duduk, sudah mempersiapkan diri, maka kita harus khusyuk. Tinggalkan sejenak daripada urusan dunia. Kita mikir tentang apapun sejenak, tinggalkan. Kita belajar tafakur. Maka kata Nabi, sebaik-baik ibadah yaitu bertafakur. Kita duduk, kita pikirkan, ya Allah, aku belum bakti dengan orang tua saya. Ya Allah, aku belum memberikan kebahagiaan kepada orang tua saya. Ya Allah, aku belum bisa memberikan apapun. Selama ini masih ngerepotin, membuat takut orang tua. Maka seseorang yang sudah berzikir kepada Allah, membaca kalimat-kalimatnya Allah, pasti akan dijaga oleh Allah. Dan tidak ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam dirinya.
Kadang manusia diuji, apa karena saya ini ada yang jahilin, apa karena saya ini ada jinnya. Semua itu ada dalam diri kita, nggak ada hal-hal seperti itu. Semua tidak lain yaitu daripada kotornya diri kita, kurang rajinnya kita beribadah, dan banyaknya maksiat diri kita, dan terlalu cinta daripada urusan dunia. Coba perhatikan, tidak lain kita gangguan perasaan ini itu semua daripada diri kita yang kurang kontrol, gampang emosional, gampang ini segala macam, nggak ada. Kita itu masih diuji daripada kelasnya hawa nafsu, daripada yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan daripada bisikan-bisikan setan. Cuma bisikan, nggak ada yang mengganggu kita masuk ke tubuh kita. Belum. Kita itu kelasnya masih acak-acak. Setan mau nguji juga mikir lah, ngapain diuji, gak usah diuji juga udah berbuat salah. Kecuali kita orang-orang alim yang ilmunya tinggi, udah ujiannya setan yang masuk. Semua tidak lain yang kita lakukan daripada kebiasaan diri kita, daripada kesalahan kita, kemaksiatan kita. Coba kita berjuang untuk tunduk, untuk sujud, berjuang menjalani perintah Allah, dan berjuang menjauhi larangan Allah. Insya Allah ditentramkan semuanya. Dan seseorang yang senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah, dijaga hatinya, dijaga pikirannya, seperti halnya orang yang menjaga wudhu. Setiap orang yang dalam keadaan suci dijaga oleh para malaikat. Nggak ada hal-hal negatif yang masuk ke dalam diri kita, nggak ada. Apalagi orang yang sudah berzikir, menyebut kalimatnya Allah, itu sudah daripada membersihkan daripada kerusakan hati kita, kerusakan pikiran kita. Maka bersama-sama kita sadari, kita berjuang, apapun keadaannya, belajar istiqomah. Karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Tekun walaupun belum diijabah, walaupun belum berhasil, terus kita harus mempunyai amalan istiqomah. Coba perhatikan, tanpa kita ada di majelis zikir, mana mungkin kita bisa istiqomah dalam seminggu sekali zikir 1000, sholawat 1000. Dengan adanya kita berjamaah dan adanya wasilah daripada majelis-majelis, majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim, yaitu menjadikan kita mampu berzikir bersama-sama, menjadikan semangat. Maka tanpa kita menyadari, tanpa kita niat bukan karena Allah, maka semuanya akan sia-sia. Maka kita berjuang bersama-sama, duduknya kita, bacaan kita, pikiran kita, semua belajar kita khusyuk, belajar kita konsentrasi, supaya apa? Dirubah daripada keadaan kita, dirubah daripada sifat-sifat buruk kita, dan dijaga diri kita, dan dihasilkan maksud apa yang menjadi tujuan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan dijadikan diri kita semua untuk menjadi orang yang senantiasa sayang kepada siapapun, dan juga untuk saudara-saudara kita semua, untuk seluruh kaum muslimin muslimat sedunia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, supaya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah, rombongan dari SP03 sampai di SP01 Depok, Jawa Barat.
Mandek lah sih lam. Terus ya. Ya Ustazah langsung masuk aja, masuk dalam. Waalaikumsalam, masuk ya. Waalaikumsalam. Ya, di ke bawah langsung ngumpul. Amin ya. Masih di sini.
Ntar sekolah aja bang. Minta sekolahin deh. Apa? Anjol. Kirim ya. Video foto nih. Video.